Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Ketua Stainu Temanggung, Bapak Dr. Mohbai Haki MM, kemudian Bapak Ketua LP3M, Bapak Muh Syafi M.Hum M.Hum ya. Kemudian Bapak Surip Irianto SHMPD selaku Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Temanggung. Juga para peserta KKN Stainu Temanggung. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya. Berkumpul atau apa istilahnya? Bertemu melalui Zoom meeting ini, pertemuan melalui Zoom dalam acara pembekalan KKN Mandiri Stainu Temanggung tahun 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di sini dalam acara pembekalan KKN Stainu Temanggung tahun 2020-2021. Berikut saya sampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama nanti sambutan Ketua Stainu Temanggung, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia KKN sekaligus Ketua LP3M Stainu Temanggung. Ketiga, materi pembekalan dari Bapeda nanti dilanjutkan dengan diskusi. Materi selanjutnya pembekalan dari teknis IT-nya, nanti bagaimana mahasiswa bisa melakukan KKN mandiri secara daring. Kemudian nanti ada juknis KKN mandiri dari LP3M. Baik, karena waktunya sudah jam 9, yang tadinya acara dimulai jam 8, langsung saja kita masuki acara yang pertama, sambutan dari Ketua Stainu Temanggung kepada Bapak Dr. Muhammad Bai Haki MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kasub atau Kabak ya, Bapak Kabak Penelitian dan Pengembangan dari Bapeda Kabupaten Temanggung, Bapak Surip Irianto SHMPD, sahabat lama yang saya hormati, Ketua LP3M beserta Panitia KKN Mandiri yang kami hormati pula. Tidak lupa semua peserta KKN Mandiri, baik mahasiswa, mahasiswi yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu, kendati pun lewat Zoom. Kita satu hati untuk melaksanakan program kita di masa pandemi COVID-19 ini, karena kondisi yang sedemikian sehingga kita harus mengadakan KKN mandiri yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, saya selaku Ketua Stainu Temanggung mengucapkan terima kasih kepada panitia
dalam hal ini Ketua LP3M beserta jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan KKN Mandiri ini, yang selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dari Bapeda Kabupaten Temanggung yang telah meluangkan waktunya dan memberikan support kepada kita STAINU Temanggung sehingga dapat terlaksananya acara pada kesempatan kali ini. Harapannya dari STAINU Temanggung, apa yang sudah dilaksanakan selama ini, sinergitas dari STAINU Temanggung juga dari Bapeda Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk ke depan perlu saya sampaikan, semoga menjadi doa pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, hari Jumat ini, alih status dari sekolah tinggi ke institut ini agar segera turun untuk SK-nya, karena dimungkinkan pada bulan Desember ini SK itu sudah turun, sehingga pada bulan Januari itu kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan apa yang menjadi program pada Institut Agama Islam Negeri Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Dengan wajah baru dan semangat yang baru, sudah barang tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan, program-program di institut ini. Karena banyak sekali tuntutan-tuntutan khususnya masyarakat yang ada di Temanggung dari tahun ke tahun, dari 1-2 prodi, alhamdulillah pada saat ini sudah ada beberapa prodi sehingga bisa tercukupi untuk persyaratan alih status dari sekolah tinggi ke institut ini. Dan nantinya harapannya sinergitas dari Bapeda dan dinas-dinas yang lain itu bisa bekerja sama dengan baik sehingga perguruan tinggi yang ada di Temanggung ini benar-benar dirasakan manfaatnya, khususnya oleh masyarakat di Kabupaten Temanggung ini. Terakhir, semoga KKN Mandiri ini bisa berjalan dengan lancar dan sudah barang tentu tergantung kepada semua mahasiswa menggunakan kesempatan ini. Ada yang mungkin jangan hanya sekedar laporan saja, tapi tidak ada kegiatan. Tapi bagaimana kegiatan itu bisa benar-benar berjalan, dimanfaatkan pada kesempatan kali ini karena banyak sekali hikmah di balik masa pandemi ini. Sehingga tergantung kepada kita, ingin kita manfaatkan atau tidak, semangat kita semoga tidak ada kendornya dalam kesempatan kali ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhbai Haki MM. Kemudian acara selanjutnya sambutan dari Ketua LP3M sekaligus Ketua Panitia KKN Mandiri STAINU Temanggung tahun 2020-2021 kepada Bapak Muhbai Haki. Bapak Muhsyafi, sama-sama Muhdi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua STAINU, Bapak Dr. Muhbai Haki MHum, yang kami hormati Bapak
Surip Irianto, SHMPT, selaku Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapeda Kabupaten Temanggung. Tak lupa pula seluruh dosen pembimbing lapangan, panitia KKN, dan seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Sebelum nanti kami memberikan sedikit sambutan, saya ingin menyapa teman-teman mahasiswa dulu sebagai bentuk interaksi kita. Tolong lambaikan tangan untuk semangat kita pagi hari ini. Lambaikan tangan. Oke, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun kita bisa bertatap muka lewat link, tapi tidak mengurangi semangat dan substansi kita dalam pertemuan hari ini. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita arahan fid-din wa dunya wal akhirah. Ketiga kali kami ingin menyampaikan visi misi sekelumit tentang KKN Mandiri hari ini sebelum nanti ada paparan secara detail dari Bapeda tentang kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan Kabupaten Temanggung ke depan. Bahwa KKN Mandiri Setainu Temanggung itu merupakan KKN yang dilakukan secara mandiri, secara individual, secara mandiri, dan dilaksanakan secara daring, kecuali pada hal-hal yang sangat dengan terpaksa nanti ada pertemuan dengan tatap muka, itu pun harus sangat mematuhi protokol kesehatan. KKN Mandiri juga nanti akan dilakukan dengan desain pendekatan participatory action research, yaitu pendekatan yang mengedepankan analisis masalah dan solusi maupun strategi pemecahan masalahnya dengan mengedepankan adanya interaksi yang setara dengan komunitas yang akan nanti dilakukan pendampingan atau akan dilakukan sebuah pemberdayaan. Nah, harapannya melalui KKN Mandiri ini dengan pendekatan PAR atau Participatory Action Research, harapannya nanti teman-teman tidak sekedar melakukan penelitian, tetapi juga melakukan penelitian yang menghasilkan sebuah transformasi sosial, adanya perubahan sosial, baik dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang hukum, maupun bidang sosial, budaya, dan keagamaan maupun lainnya. Kebetulan Setainu Temanggung pada saat ini memiliki prodi yang mempunyai konsentrasi pada bidang pendidikan, bidang hukum, dan bidang ekonomi yang nantinya bisa dilakukan secara partisipatoris dalam melakukan pendampingan KKN nanti, melibatkan komunitas-komunitas yang itu sebagai penggerak di dalam aksi transformasi, aksi perubahan sosial dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, misalnya gitu. Baik dalam hal ekonomi, maupun dalam bidang hukum, maupun bidang pendidikan. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih detail, baik dari LP3M maupun dari Bapeda Kabupaten Temanggung tentang segala potensi maupun segala isu strategis yang pada tahun ini kawan-kawan KKN nanti akan merumuskan sebuah analisis sosial, analisis masalah di lapangan, sehingga nanti teman-teman harapan saya bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapeda Kabupaten Temanggung tentang isu-isu strategis sekaligus menjadi masalah-masalah krusial yang harus dibantu penanganannya melalui salah satunya KKN Mandiri ini. Nah, harapan kami LP3M melalui KKN Mandiri dengan pendekatan PAR, Participatory Action Research, nanti teman-teman bisa melakukan pendekatan pendampingan secara bersama dengan membentuk komunitas-komunitas sosial baru, kelompok-kelompok sosial baru yang memiliki kepedulian, memiliki kepekaan terhadap masalah pembangunan ekonomi, pembangunan SDM dalam hal pendidikan maupun dalam bidang hukum. Itu tentunya kiranya yang dapat kami sampaikan. Selamat menyimak pembekalan ini dengan baik dan bila perlu nanti dicatat hal-hal isu strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan ke depan KKN ke depan dari
pihak Bapeda Kabupaten Temanggung. Itu yang dapat kami sampaikan selaku LP3M STAINI Temanggung. Selamat mengikuti pembekalan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sambutannya Pak Syafi. Langsung saja acara berikutnya, ini intinya pembekalan dari Bapeda Kabupaten Temanggung kepada Bapak Surip Irianto. Kami persilahkan. Timur Pak Surip. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Silakan lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk sehat selalu. Yang kami hormati Kepala Stasiun Temanggung beserta sivitas akademika, baik Kepala atau Ketua LP3M STAINI, Ibu Bapak dosen, pembimbing, pembina, terlebih rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang sungguh kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai dimanapun berada saat ini. Sungguh pada hari ini kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Di kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan dan kesempatan, meskipun dalam tahlil ini kita dapat mengikuti pembekalan KKN pada tahun 2020 ini. Ibu Bapak yang sungguh kami hormati, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, di kesempatan ini pertama kami memohonkan izin bahwasanya Bapak Kepala Bapeda maupun Ibu Sekretaris Bapeda yang sebenarnya berkesempatan untuk bisa hadir bersama panjenengan dalam kali ini, karena sesuatu hal pada saat yang bersamaan pula hari ini kami menerima kunjungan dari pemerintah Kabupaten Klaten yang anjang sana atau studi banding di Kabupaten Temanggung ini, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita, menugasi kami dari bidang penelitian dan pengembangan untuk bersama Ibu Bapak, adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semua untuk bersama-sama kita mengikuti pembekalan pada hari ini. Baik, sebelum lebih lanjut, apakah suara kami bisa didengar dengan jelas? Halo? Bisa didengar ya, suara kami? Oke, ya bagus. Oke, untuk gambar juga jelas. Untuk gambar sudah jelas ya. Oke. Kemudian ya, jelas juga Pak. Paparan, coba dilihat apakah paparan kami sudah bisa terlihat. Coba dicek sebelum. Ya, mohon bisa dibuka share screen-nya dari sana. Saya bisa juga, ya. Silakan dibuka dulu share screen dari panitia mungkin supaya bisa terlihat. Oke, ya. Oke. Silakan. Oke. Berarti bisa dilihat semua, Dik. Baik. Kami akan memulai
pembekalan KKN pada kesempatan kali ini dengan berbicara mengenai kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung ini. Ya, baik, sebagaimana kita ketahui daerah kita, Kabupaten Temanggung itu dibatasi atau berdekatan berdampingan dengan kabupaten sekitar, yaitu Kendal, Wonosobo, Semarang maupun Magelang. Ya. Kita punya APBD sebesar itu yang kita miliki, ya. 1981, 489, 24, 847. Sementara PDRB kita di tahun 2018 hanya sebesar 20 sekian dan 14 sekian. Kita ketahui bahwa untuk Kabupaten Temanggung ini dengan luas wilayah 87.065 hektar dan jumlah penduduk itu 789.506, di mana kalau kita lihat 49,63% itu adalah perempuan dan 50,37% itu adalah laki-laki. Kita Temanggung ada 20 kecamatan dengan 23 kelurahan dan 266 desa. Jadi kita punya 208 pertanian dan perkebunan yang ada di Temanggung. Juga merupakan hulu daerah aliran sungai dan penyangga tata air daerah hilir. Ini banyak sungai-sungai, terlebih kalau kita lihat Sungai Progo yang melintas di tempat kita dan mata airnya pun ada di tempat kita. Kemudian juga bonus demografi, ya. 63,84% itu usia produktif. Namun dengan pengangguran yang rendah hanya ada 3,24%. Sementara itu, sinergi pemerintah dengan lembaga non-pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan, angka kita 9,42%. Itu menjadi kelebihan kita di Kabupaten Temanggung, sementara juga terjadi atau ada kekurangan kita maklumi masih terbatasnya akses transportasi, ya. Kita menuju bandara, pelabuhan, dan stasiun. Begitu pula mungkin belum semua desa, kelurahan barangkali masih ada jalan-jalan yang perlu kita perbaiki. Sementara APBD kita itu sangat kecil sekali, hanya 1,9 triliun. Kemudian PDRB-nya pun per kapitanya hanya 26,4 juta. Jadi jauh dari nasional yang sebesar 56 juta. Kemudian yang kaitan dengan pendidikan, meskipun tingkat SLTA itu menjadi kewenangan provinsi, tapi karena anak itu adalah Temanggung kumpulan, SMA, MA, SMK, kita masih APK-nya itu rendah. 73,55 di tahun 2019. Nah, ini pula nanti menjadi tantangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang kaitannya dengan pendidikan. Ya. Di pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, kemudian untuk IPN, TPT, dan sebagainya, termasuk transparansi akuntabilitas, ini beberapa nilai yang ada di Temanggung. Kita bersyukur untuk pengelolaan keuangan, kita sudah WTP yang ke-7. Bahkan tahun ini pun kita juga WTP kembali. Ini menjadi nilai lebih kita pada kesempatan tahun ini. Termasuk rasio Gini, pelayanan publik, keamanan, dan ketertiban. Nah, beberapa hal ini yang menjadi bahan bagi kita
kita untuk lebih mengembangkan Temanggung yang kita cintai ini, ya. Baik, kita akan lebih lanjut lagi. Kita melihat bagaimana sekarang posisi, ya, next posisi untuk Temanggung kita, ada isu strategisnya di 2018-2023. Ini pula nanti mohon kiranya para mahasiswa yang akan terjun KKN Sindaring ini nanti menjadi fokus, ya, fokus penjenengan. Pertama adalah terkait dengan kemiskinan, nanti kemiskinan. Yang kedua terkait dengan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, ekonomi kerakyatannya. Dan yang keempat adalah tata kelola pemerintah. Dan ini menjadi isu kita di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2023. Termasuk pula nanti menjadi bahan penjenengan pada saat nanti terjun di lapangan di desa-desa maupun kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Ya, next. Nah, kemiskinan. Sekarang kita bicara masalah kemiskinan. Jadi di Temanggung, sebagaimana di awal kita sampaikan, kita masih punya angka 9,42%. Terlebih di era pandemi ini, COVID-19 yang belum sirna ini, tentunya angka ini harus bisa turun, artinya tidak sebesar itu, ya. Tetapi melihat situasi kondisi mungkin ini yang perlu menjadi kajian bagi kita bagaimana untuk nanti bisa angka ini menurun. Beberapa hal itu karena masih belum optimalnya akses pelayanan dasar terkait pangan, kesehatan, dan pendidikan. Begitu pula dengan rumah yang layak. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja, permodalan, pasar, keterampilan, dan produktivitas ini menjadi pemikiran kita. Data-data kita ini perlu kita mutakhirkan. Jadi nanti ada renewable data karena adanya pandemi COVID itu dari angka 9,42% ini masih berubah, ya, masih berubah. Itu yang pertama. Next. Yang kedua, terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Kalau kita ketahui terkait dengan pendidikan, akses dan kualitas layanan pendidikan kita belum optimal. Meskipun kita ketahui persebaran SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Meskipun di tingkat SLTA masih kurang, terlebih di perguruan tinggi. Ya, ini kita memang belum memadai untuk di Kabupaten Temanggung ini. Jadi belum tercapainya akses pendidikan yang 15 tahun yang tingkat SLTA itu. Begitu pula belum optimalnya pendidikan inklusi, di mana sekolah-sekolah yang formal itu bisa menerima saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemudian di bidang kesehatan, mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih fluktuatif, artinya naik turun terhadap gizi ibu, gizi anak, dan sebagainya. Maka juga menimbulkan yang namanya stunting, ya, karena gizi buruk bagi balita itu. Juga beberapa meningkatnya kasus penyakit yang tidak menular. Kemudian yang terkait dengan penduduk dan gender, yaitu belum optimalnya penanganan laju pertumbuhan penduduk dan juga masih adanya perempuan dan anak korban kekerasan, ya. Jadi KDRT itu juga masih terjadi di Kabupaten Temanggung. Ya, next. Kita akan melihat yang ketiga mengenai ekonomi kerakyatan di UMKM. Ya, kita akan berupaya bagaimana stimulan penguatan peranan UMKM.
kemudian juga pembinaan dan pembekalan sumber daya wirausaha, dan bagaimana pula meningkatkan produktivitas usaha mikro dan informal. Kalau kita bicara UMKM, memang di Kabupaten Temanggung banyak sekali UMKM yang tumbuh dengan baik subur. Ini memang satu hal yang positif bagi kita semua. Tapi dari sekian banyak itu, ada yang mungkin sudah terdaftar, tetapi ada yang belum terdaftar dalam perizinan ini. Maka perlu kiranya ini ditumbuhkan supaya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengusahakan UMKM itu bisa mendaftarkan perizinannya sehingga mereka bisa bersaing di pasar ya dengan daerah sekitar maupun yang lain. Di pariwisata, bagaimana kita memberdayakan kelompok-kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, juga memperluas jaringan kemitraan termasuk daya dukung SDM di lokal pariwisata kita. Jadi banyak hal yang perlu kita gali, potensi-potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Di bidang pertanian, peningkatan surplus penunjang produktivitas pertanian, juga pemasarannya, termasuk pula sektor lapangan harapan kita yang belum mendekati angka ideal untuk sebuah pertanian yang maju. Baik, lanjut yang berikutnya, yang keempat adalah tata kelola pemerintah dan kualitas pelayanan publik. Ya. Kualitas dan profesionalisme ASN ini memang perlu ditumbuh kembangkan kembali, ya, baik kedisiplinannya, kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya. Juga pelayanan publik yang prima, bagaimana memberikan layanan kepada masyarakat dengan ramah, dengan senyum, dan sebagainya. Keterbukaan dan transparansi informasi, jadi berbagai hal, informasi, data-data, termasuk rekan-rekan nanti KKN misalnya memerlukan data-data di lapangan, bagi perangkat daerah, silakan. Juga perkembangan teknologi informasi yang menjadi dasar pelayanan bagi masyarakat. Karena mau tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Termasuk juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung. Garapan-garapan inilah yang menjadi isu-isu strategis kita di Kabupaten Temanggung. Next. Maka dengan hal itu, berbekal apa yang sudah kita ketahui, perlu adanya beberapa inovasi, ya, beberapa kreativitas, beberapa hal yang perlu kita tumbuh kembangkan yang ada di Kabupaten Temanggung ini. Kita akan bicara mengenai strategi itu, bagaimana pengembangannya. Yang pertama adalah penyelenggaraan kompetisi kreativitas dan inovasi atau sering disebut dengan Krenova. Kita sudah mengadakan sejak tahun 2013, ya. Juga Krenova perangkat daerah sejak tahun 2018. Artinya apa? Ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas, termasuk rekan-rekan mahasiswa bisa menampilkan beberapa ide kreatif, ya, beberapa temuan. Ini penting bagi studi yang sebentar lagi nanti akan menjadi institut. Nah, ini perlu rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi mengeluarkan ide-ide. Dan kita bersyukur dari tahun ke tahun kita memperoleh kejuaraan. Dan alhamdulillah tahun ini 2020 Krenova kita salah satu dari anak Kedu itu Mas Garnit meraih peringkat utama untuk tingkat Jawa Tengah, dan juga kita juara favorit untuk Krenova. Ini satu hal, anak-anak muda semua ini dari masyarakat. Nah, kami menunggu kreativitas dari teman-teman STAISMU. Ayo tunjukkan bahwa penjenengan mampu dan bisa untuk hal ini. Ini akan sangat membantu di dalam pengembangan inovasi daerah Kabupaten Temanggung. Ya, next.
Nah, beberapa hal ini yang sudah kita ikuti, ya, jadi kita mengikuti berbagai lomba yang terkait dengan inovasi. Dan baru saja tadi kami sampaikan beberapa inovasi kita meraih kejuaraan, dan kami juga mohon doa restunya ini. Kita menunggu yang tingkat nasional nanti pada tanggal 18 Desember. Semoga Temanggung salah satu pemenang atau yang terbaik untuk itu. Ya, next. Nah, mengapa tadi kami sampaikan inovasi diperlukan dalam hal ini? Ini ada beberapa keterkaitan tadi yang sudah kami sampaikan, isu-isu strategis tadi, baik itu kemiskinan, ekonomi kerakyatan, dan isu lingkungan. Ya, bagaimana outputnya, outcome, dan dampak yang terjadi. Sehingga perencanaan kita di tahun 2020 ini itu bisa lebih melihat pada peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. Termasuk kemarin di PPD tahun 2019 dan 2020, jadi perencanaan pembangunan daerah itu pun dilombakan. Terima kasih atas dukungannya. 2019 itu Temanggung juara kedua tingkat nasional, dan tahun ini menjadi juara pertama tingkat nasional dengan mengusung Ikatan Rajut, ya, itu mengetengahkan pasar papringan dan wisata desa Kledung di Posong itu. Dan sekali lagi ini adalah rekan-rekan muda dari masyarakat, dari mahasiswa yang semuanya terjun. Alangkah indahnya nanti 2021 Stasno ikut bergabung di dalamnya. Next, ya. Ikatan Rajut ini yang kemarin kita bawa itu adalah inovasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan di Temanggung. Kita memang mengangkat destinasi pasar papringan, penjenengan tentunya juga sudah tahu, dan juga wisata desa Kledung. Ini yang menjadi poin kita mulai dari tingkat provinsi sehingga bisa meraih kejuaraan di tingkat nasional. Nah, ini hanya sekali lagi hanya contoh, ya, contoh mungkin menjadi inspirasi bagi penjenengan semua nanti bagaimana mengubah desa, mengubah kelurahan. Harus penjenengan menjadi agen perubahan, change of agent. Jadi tidak sekedar tadi disampaikan oleh beliau, Ketua Stasno, kita tidak sekedar hanya teoritis, tapi bagaimana mampu merubah itu. Sebagai contoh, kalau kita di papringan, bagaimana di sana menjaga situasi kondisi yang ada di sana dulu menjadi tempat sampah, tapi diubah sedemikian rupa menjadi suatu pasar. Jadi ini terkait dengan lingkungan dan juga menciptakan usaha-usaha baru, termasuk di wisata desa Kledung itu, ya, bagaimana mengurangi pengangguran dan sebagainya, menciptakan unit usaha baru di sana, ada ojek, penitipan kendaraan uang dan sebagainya. Next. Nah, ini kalau kita lihat, ya, sebelum dibangun kayak gini, ya, tapi sesudah dibangun betapa indahnya, Anda bisa melihat perbedaan yang begitu rupa. Next, ini yang di Kledung seperti ini, sehingga banyak para wisatawan baik manca maupun yang domestik juga hadir di Temanggung ini. Nah, ini pula nanti di KKN tematik baik dari stasiun maupun perguruan tinggi lain, kami itu welcome, tapi bagaimana mencoba inovasi itu bisa diterapkan di desa maupun di kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung. Next. Ini beberapa contoh lembaga non-pemerintah yang juga ikut berjuang, ikut mendampingi, ikut mendukung kami semua dalam rangka PPD, ya. Dalam rangka PPD itu, ya, ada dari Basnas, dari Lasisnu, dari Lasisjateng, dari Lasismu, juga ada dari rekan-rekan gereja,
kemudian pembangunan RTRH dari rekan-rekan TJSLP atau CSR dan sebagainya. Ya, next. Nah, beberapa hasil manfaat dampak dari inovasi ini bisa dilihat ternyata ya. Jadi kalau kita melihat IPM 68,34 menjadi 69, berarti ada kenaikan. Kemudian angka kemiskinan dari 11,46 turun menjadi 9,42. Termasuk gizi buruk, angka partisipasi dan sebagainya. Jadi dengan adanya inovasi ternyata bisa merubah beberapa hal yang menjadi isu strategis kita. Ya, next. Ini beberapa penghargaan yang sudah kita capai. Jadi seperti tadi kami sampaikan, kita terbaik nomor 1, sehingga banyak kabupaten kota yang berkunjung ke Kabupaten Temanggung sampai hari ini, dan hari ini pun juga sudah ada yang berkunjung ke tempat kita. Kemudian juga penghargaan untuk TKSK, kita juara 1 pula. Ini beberapa penghargaan termasuk UDN, STBM berkelanjutan dan sebagainya. Ya, next. Ini juga beberapa penghargaan yang kita terima. Jadi Temanggung meskipun dianggap kecil di lereng Gunung Sindoro Sumbing, tapi kita punya sesuatu yang patut dibanggakan karena inovasi daerah, dan itu berasal pula dari masyarakat, dari rekan-rekan desa, kelurahan, juga dari dinas instansi yang mendukung semua itu. Ya, next. Masih banyak, ini beberapa penghargaan, nanti boleh Anda lihat penjenengan Pirsani, beberapa yang kita terima. Ya, next. Nah, kemudian kita sekarang secara khusus akan bicara mengenai kebijakan Pemkab Temanggung di dalam pengendalian COVID-19. Termasuk penjenengan KKN sekarang ini juga terdampak karena adanya COVID-19 yang seharusnya bisa terjun di tengah-tengah masyarakat, tapi saat ini harus terpaksa lewat daring ya, dan dalam batas-batas tertentu. Kita akan melihat beberapa surat edaran yang sudah dikeluarkan mulai munculnya COVID-19 di bulan Maret ya, beberapa bulan silam itu ya. Jadi Sekda sudah mengeluarkan beberapa surat terkait dengan tata kerja, pembatasan kunjungan kerja, termasuk juga surat edaran Bupati tentang panduan pengendalian dan pencegahan COVID. Ya, next. Nah, ini beberapa rencana aksi pemulihan ekonomi ya pasca COVID-19. Dan penjenengan sekali lagi kami undang untuk bisa terjun di beberapa kegiatan ini. Sebagai misal di Tantangan atau Dinakan, jadi di Dinas Ketahanan Pangan, ini di pertanian ada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, juga prasarana pertaniannya. Di Persindakop dan UKM ada program perencanaan dan pembangunan industri, termasuk pengembangan ekspor. Di lingkungan hidup kita sudah gencar untuk bisa bebas sampah, pengelolaan persampahan. Di tenaga kerja kita terkait dengan hubungan industrial. Begitu pula di DPMPTSP dan di BUPAR ini di perizinan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi ada peningkatan diversifikasi ketahanan pangan, daya tarik distrik pariwisata, pemasarannya, dan juga penanaman modal agar orang-orang luar itu bisa masuk ke Kabupaten Temanggung. Ya, next. Itu Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan mahasiswa yang sungguh kami banggakan, sekilas memang terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Temanggung. Sekali lagi, itu yang bisa kita sajikan, manakala ada diskusi, pertanyaan, akan kita diskusikan. Dan sebelum kami akhiri, kami menyambut baik sekali lagi usaha
ini pembekalan ini meskipun daring tapi akan banyak memberikan manfaat kepada kita dan selamat untuk STAISNU yang akan menuju menjadi sebuah institut. Kami tunggu untuk hal-hal yang nanti akan menjadi pegangan bagi Kabupaten Temanggung. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali paparannya Bapak Surip Irianto. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Surip. Semoga mahasiswa bisa mengikuti ya. Tadi ada isu-isu strategis Kabupaten Temanggung, itu tepat sekali dengan bidikan KKN saat ini. Ada kemiskinan, kualitas SDM yang masih rendah, ekonomi kerakyatan, tata kelola pemerintahan, dan kualitas publik. Dari kemiskinan bisa dilihat tadi ada pelayanan basic need yang belum optimal, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, untuk diketahui, Nun sewu Bapak, di STAINU itu ada 2 fakultas atau 2 jurusan, yaitu Tarbiyah dan Syariah. Nanti di Tarbiyah ada 4 prodi, ada PAI, PGMI, kemudian MPI, dan juga PIAUD. Nah, itu nanti bisa, mahasiswa mungkin bisa masuk ke isu kemiskinan dari pendidikan, kualitas pendidikan yang masih rendah. Nanti yang dari jurusan syariah, ada ekonomi syariah dan hukum keluarga. Itu juga nanti bisa masuk ke ekonomi. Ada ekonomi kerakyatan. Tadi dipaparkan oleh Bapak Surip, yang masih menjadi konsentrasi itu di UMKM legalitas perizinannya. Kemudian padahal sekarang sudah banyak sekali UMKM yang ini sudah legal tapi mungkin pemasarannya yang kurang optimal. Nanti bisa mahasiswa mungkin bisa memberdayakan itu karena KKN kali ini menggunakan metode partisipasi action research, participatory action research. Jadi mahasiswa memberdayakan, membantu memberdayakan, tidak menggurui, tidak mensosialisasikan tapi menginspirasi, memberikan stimuli untuk masyarakat supaya mereka lebih berdaya dengan kemampuan-kemampuan yang ada yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Potensi di Kabupaten Temanggung tadi sudah dipaparkan juga oleh Bapak Surip, yaitu misalnya tadi yang disampaikan ada ikat rajut, itu bisa menginspirasi, atau mungkin yang lagi lebih konsennya aksi pemulihan ekonomi pasca COVID ya Pak. Nah, itu bisa menginspirasi mahasiswa, bagaimana mahasiswa membantu memberdayakan masyarakat di desa masing-masing, supaya bisa bangkit lagi sesudah kemarin dihajar oleh badai COVID yang masih sampai sekarang masih terjadi. Nah, itu kira-kira nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kami buka diskusi mahasiswa, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, nanti biar dijawab langsung oleh Bapak Surip dari Bapeda. Untuk yang pertama kita buka dengan 3 pertanyaan dulu ya Pak. Dengan melambaikan tangan ya Pak ya. Ya, monggo mahasiswa yang mau bertanya, silakan melambaikan tangan. Saya. Lah kan di saya kayak Mbak. Tapi kok Mbak Olivia. Saya mau bertanya Bu. Oh, ya, silakan melambaikan tangan. Yang mau bertanya bisa melambaikan tangan. Kok dilambaikan dong? Kosek kok Pian Ayu, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Pian Ayu. Silakan Pian Ayu. Yang di unmute.
Silakan yang mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu. Untuk yang belum bertanya, silakan di-unmute dulu. Silakan di-unmute. Yang mau bertanya silakan mute-nya diaktifkan. Silakan. Oh iya, yang bertanya silakan di-unmute. Saiful mau bertanya silakan. Oke, Mas Saiful, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Ketua yang terhormat dan ketika Einstein yang saya hormati, saya ingin bertanya sedikit tentang praktek KKN di rumah ya. Jadi saya kan tidak hidup di daerah. Suaranya agak diperjelas, Mas Saiful. Saya kan hidup di daerah Bulu. Kemudian di Bulu, kemudian di lingkungan saya kan banyak pengrajin tembakau lembutan. Nah, untuk sebagai proyek pembangunan kita itu kan bisa melalui peningkatan ekonomi. Nah, ketika kami praktikan KKN ingin memberdayakan ekonomi melalui tembakau, itu apakah memungkinkan, apakah bisa gitu? Kan sementara ini sumber daya yang kita miliki adalah tembakau lembutan. Nah, gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Mas Saiful mungkin bisa diulang. Terdengar? Suara saya terdengar? Oh iya, benar. Bisa diulang lagi, Mas Saiful? Ya, ya. Saya ulang lagi, Pak ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ya. Saya kan mahasiswa dari wilayah Bulu. Nah, kemudian di wilayah saya itu masih banyak sumber daya yang tersedia, itu diantaranya adalah tembakau. Nah, kalau melihat proyek pembangunan yang mungkin akan saya lakukan itu kan pemberdayaan ekonomi melalui tembakau itu kan. Nah, dari ada ketersediaan sumber daya tembakau tersebut, apakah mahasiswa praktikan itu memungkinkan diperbolehkan untuk membranding tembakau, mungkin ya skala kabupaten, mungkin sekarang masih juga ada pasar online gitu kan. Apakah diperbolehkan gitu? Terima kasih, itu aja. Ya, saya simpulkan pertanyaan dari Mas Saiful. Ya, tadi apakah diizinkan memberdayakan ekonomi di desa Anda, pemberdayaan tembakau di masa pandemi seperti ini ya, Mas ya? Tembakau itu tembakau tadi, Bu. Tembakau tadi ya. Tembakau lintingan dulu, Bu. Oh, memberdayakan tembakau lintingan secara online begitu? Ya, online ya. Oh iya, ya nanti biar dijawab oleh Bapak Surip ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, silahkan. Lambaikan tangan Anda. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita jawab dulu saja ya. Ini Bapak Surip, ada pertanyaan dari mahasiswa kami, Mas Safiul Rahman.
menanyakan bagaimana jika dia ingin memberdayakan ekonomi dengan cara menjual tembakau lintingan atau rokok lintingan itu secara online. Itu bagaimana, Bapak? Ya, baik. Terima kasih ini atas pertanyaannya. Sebagaimana kita ketahui, komoditi Temanggung kita, emas hijaunya adalah tembakau. Di samping itu, sekarang ini juga sedang digalakkan mengenai kopi dan vanili yang dulu sempat berjaya. Nah, saat ini pula Bapak Bupati kan juga membuat suatu surat edaran untuk setiap hari Jumat itu adalah dengan minum kopi ya. Jadi supaya mengangkat kopi ini lebih go nasional bahkan internasional dan ini sudah kita lewati. Nah, sementara ini pula sekarang juga dibudayakan ada ngopi dan ngelinting bahasanya. Nah, ini satu ide bagus, silakan itu bisa dikembangkan. Jadi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat yang monggo dikemas dalam arti yang baik dan kalau memang itu nanti layak silakan untuk memperoleh izin ya, diusulkan perizinan. Kalau itu bagus, kemasannya baik dan itu bisa layak jual di pasaran, malah bagus itu ide yang baik pula. Silakan Mas Saiful untuk diwujudkan, monggo kalau itu memang benar-benar bisa diupayakan. Begitu saya kira. Monggo masih ada yang mau disampaikan rekan-rekan masih. Oke, terima kasih Bapak. Bagaimana Mas Safiul? Ada pertanyaan lagi atau sudah paham dengan jawaban dari Bapak Surip? Kan rakon. Piye to jika Atau kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua ya. Mbak Diah Ayu, sudah siap dengan pertanyaannya? Yang mau tanya Mbak Dian Ayu apa Mbak Salma itu? Silakan. Mbak Salma. Ini ya Mbak Salma boleh, monggo. Terkait kegiatan KKN ini ya Bu, ini dari Mbak Alivia itu mau bertanya kalau misalnya kita itu kan saya misalnya di Kecamatan Paraan tinggalnya, terus saya di desanya Mandisari lah, misalkan saya nanti KKN-nya bukan di Mandisarinya bagaimana Bu? Tapi tetap di di Paraan seperti itu. Oke, Mbak Salma, itu pertanyaan teknisnya nanti dijawab dari LP3M, G. Untuk pertanyaan Pak Surip dari Bapeda mungkin ada? Belum ada. Oh, belum ada. Oke, yang lain silakan. Monggo, sebelum kita tutup sesi ini. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbak Dian Ayu ya? Apa tadi Bu pertanyaannya? Mbak Salma. Mbak Salma gimana? Di Kecamatan Paraan, di Desa Mandisari, tapi dia ingin melaksanakan KKN-nya tidak di desanya sendiri. Tapi di desa lain. Ya. Ya. Itu saya kira tidak masalah, asalkan desa setempat memberikan izin. Tentu perizinan dari desa setempat itu akan memperhatikan terutama kondisi pandemi ini, mungkin dengan syarat-syarat tertentu yang dia akan mematuhi protokol kesehatan pandemi ya. Nanti kalau memang harus melakukan KKN di desa lain, di beda kecamatan, nanti itu akan tergantung dengan perizinan dari desa pemerintah desa setempat. Kalau memang desa mengizinkan ya silakan KKN di desa lain. Tentu desa tersebut akan memperhatikan aspek-aspek kesehatan di era pandemi ini.
itu Mbak kiranya. Mungkin dari Bapeda juga dari Pak Kabid juga ada masukan, ada saran terkait dengan hal ini, Pak. Monggo. Jadi prinsip begini, rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah terbagi ya, bisa antar kalaupun nanti tentunya pasti atau LP3M-nya saya ini. Cuman yang perlu diperhatikan tadi memang karena sekarang ini dan semua saja sisi dari hanya pertemuan batas saja yang bisa dilakukan untuk bisa bertemu dengan warga masyarakat, itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Itu Pak mungkin tambahan kami. Baik, terima kasih itu Bapak Kabid. Itu tadi masukan dari Bapak Kabid dan rekomendasi dari Bapak Kabid. Selanjutnya silakan Mas Safiul yang mau bertanya lagi, silakan. Terima kasih Pak Safi, terima kasih Pak Fadoli yang bersembunyi, dan terima kasih Pak Bapeda. Pertanyaan lanjutan saya itu baru saja muncul. Gini, untuk melaksanakan KKN itu kan tentunya kita kan harus punya program itu Pak ya. Nah kemudian untuk menjalankan program itunya kita mempertimbangkan terkait kerjasama dan juga anggaran. Kebun alpukat itu. Kemudian untuk memberikan masyarakat agar kebun alpukat ini bisa berjalan dan bisa lancar sesuai target, itu kan kita harus pertama mengedukasi tentang protokol kesehatan, kedua mengedukasi tentang agrowisata. Nah, itu kan kalau dalam program saya sendiri itu kan kita berarti butuh kerjasama dari beberapa pihak dan juga kita membutuhkan dukungan modal gitu sepertinya. Nah, apakah ini pertanyaan untuk Bapeda dan juga untuk LP3M, bolehkah ketika KKN kita membuat sebuah proposal untuk kerjasama kepada pihak yang lain? Misalnya kita membutuhkan dukungan dari Bapeda, membutuhkan dukungan dari koperasi atau dari mana-mana itu. Bolehkah seperti itu? Terima kasih, mohon jawabannya. Ya. Terima kasih Mas Syafiul, pertanyaannya sangat bagus dan sudah mengarah pada langkah pendampingan dan pemberdayaan di lapangan. Silakan Bapak Kabid barangkali mau merespon dulu. Terima kasih. Ini juga langkah baik terkait dengan bantuan, ya. Entah apapun, mungkin bisa modal, mungkin bisa pupuk, mungkin bisa bibit dan sebagainya. Di desa-desa kebetulan kami kan yang namanya muslimbang, ya. Misalnya perencanaan pembangunan yang dimulai di tingkat RW, kelurahan desa, itu kan ada beberapa usulan masukan. Nah, alangkah baiknya pada saat muslimbang itu diusulkan lewat itu, sehingga nanti akan menjadi program kegiatan bagi desa yang bersangkutan, ya. Itu bisa, itu alternatif yang pertama yang bisa dijangkau. Alternatif yang kedua, silakan Anda bisa menghubungi OPD terkait, dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pertanian. Barangkali mungkin ada semacam bantuan untuk pupuknya, barangkali untuk pembibitannya dan sebagainya. Ini bisa alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga adalah bantuan dari pihak ketiga atau swasta. Nah, silakan mungkin bisa menghubungi pabrik-pabrik setempat yang ada di Kabupaten Temanggung ini untuk kegiatan itu. Jadi ada 3 alternatif yang mungkin bisa ditempuh dalam hal itu untuk menunjang itu. Sama seperti kalau Anda mau belajar alpukat nanti ya di Ngadirejo itu sudah berkembang bagus untuk alpukat, dan kemarin pemanenan oleh Bupati Temanggung. Nah, itu juga bisa anjang sana ke sana belajar bagaimana
untuk alpukat itu khususnya. Itu mungkin Mas Safiul tetap semangat ide-ide kreatifnya ya, tapi dijalankan sungguh. Tadi sudah muncul lintingan, sekarang muncul alpukat, harus sungguh-sungguh dari 1 atau 2, jangan teori loh ya, 1 gitu ya. Oke. Ya. Baik, itu terima kasih Bapak Kabid telah memberikan arahan dengan sangat baik. Dan kami lanjutkan. Ini Mas Safiul menambahkan dari Bapak Kabid. Jadi konsep KKN Mandiri nanti itu adalah konsep murni, konsep pemberdayaan yang berbasis komunitas. Jadi nanti teman-teman di lapangan akan melakukan tahapan-tahapan participatory action research yang pada pertanyaan Mas Safiul itu nanti sudah pada tahap community strategic planning. Apa yang disampaikan Mas Safiul itu adalah pada tahap strategi mengorganisir komunitas, mengorganisir sumber daya atau resource, sumber daya apapun, termasuk sumber daya yang bisa dikelola lewat kerjasama dengan berbagai stakeholder, berbagai pihak. Nah, tadi pertanyaan mengerucut, boleh nggak mahasiswa nanti mengajukan proposal? Tidak hanya proposal, mengajukan bentuk kerjasama apapun, misalnya nanti kerjasama dengan Bapeda untuk memberikan edukasi tentang pembibitan, tentang hasil penelitian dan lain sebagainya, atau edukasi dengan berbagai OPD, dinas-dinas di Kabupaten Temanggung tentang dinas pertanian, bagaimana nanti mengelola alpukat dengan baik, itu boleh. Jadi kerjasama dalam bentuk apapun itu sangat diperbolehkan dan bahkan harus dilakukan karena sifat dari fungsi dari mahasiswa KKN dalam pemberdayaan yang bersifat PAR itu hanya sebagai fasilitator. Kalau nanti memang dibutuhkan ada kerjasama dari pihak lain, baik secara edukatif maupun secara material yang memungkinkan, itu justru harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan community strategic planning. Jadi nanti teman-teman harus bisa mengorganisir sumber daya, mengorganisir aset-aset yang dimiliki oleh komunitas yang teman-teman berdayakan, teman-teman dampingi, serta aset-aset yang dimiliki dari berbagai macam stakeholder. Jadi justru itu akan sangat mendukung kegiatan pendampingan teman-teman di lapangan nanti. Misalnya teman-teman nanti akan memberdayakan marketing rokok lintingan, supaya harga tembakau tidak hanya dikuasai oleh harga pabrikan, tetapi masyarakat bisa berdaya meningkatkan harga tembakau dengan cara dibuat lintingan yang harganya lebih jauh fantastis misalnya. Nah itu bagaimana teman-teman bisa bekerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan baik dalam capacity building maupun di dalam kerjasama lainnya, sangat terbuka. Dan itu justru harus dilakukan pada tahap itu tadi, community strategic planning. Jadi semuanya harus dilakukan nanti. Itu bagus sekali Mas Safiul. Ya, insya Allah teman-teman nanti juga akan mengarah ke situ semua. Oke, itu dari kami. Masih ada yang lain? Silakan. Oke, terima kasih. Satu lagi. Baik, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Monggo, satu pertanyaan lagi. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Barangkali teman-teman masih ingin menyampaikan lagi pertanyaan atau silakan, atau feedback tentang materi ini, silakan.
Atau yang belum paham, jangan malu-malu untuk bertanya sebelum nanti di lapangan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Belum ada atau yang baru terinspirasi mungkin baru Mas Safiul. Yang lain masih di awam-awam, jadi belum ada yang ditanyakan. Atau yang lain justru sudah jelas, sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Baik, kalau begitu terima kasih untuk diskusi dengan Mbak Peda. Kami cukupkan sampai di sini. Matur suwun Bapak Surip, mungkin bisa meninggalkan linknya. Ditutup dulu, Bu. Ditutup dulu. Ditutup dulu baru. Pak Anu tinggalin. Belum. Pak Anu suruh nutup dulu. Monggo Bapak Surip, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Baik, sebelum meninggalkan sekali lagi, pertama mohon mahasiswa yang akan terjun ke desa kelurahan karena dalam suasana pandemi COVID tetap patuhi protokol kesehatan, itu yang mau kami sampaikan, protokol kesehatan. Yang kedua, tadi sudah kami jabarkan mengenai isu strategis yang ada di Temanggung. Manfaatkan itu. Apa yang bisa diambil dari isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Temanggung. Yang notabene nanti muaranya adalah membantu masyarakat secara luas untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di saat pandemi COVID ini. Sehingga ilmu penjenengan benar-benar bermanfaat. Yang ketiga, silakan berkoordinasi, ya. Manakala ada kesulitan dan beberapa mungkin kendala, bisa koordinasi dengan dinas instansi terkait yang membidangi hal itu, kesehatan, dinas kesehatan, masalah pendidikan, dan sebagainya. Tiga hal itu barangkali menjadi bekal penjenengan nanti untuk terjun ke lapangan. Terima kasih, begitu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat untuk sehat selalu, Ibu. Matur nuwun. Matur suwun Bapak Surip. Ya, demikian diskusi dengan Mbak Peda dari bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian langsung ke acara selanjutnya. Bimbingan teknis penggunaan fasilitas IT ya. Nanti dari Bapak Gandhi. Sudah siap Pak Gandhi? Oh ya, untuk Bapak Surip diperkenankan meninggalkan Zoom meeting. Matur suwun Bapak. Terima kasih Pak Surip. Assalamualaikum. Nggih, monggo Pak Surip. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Surip. Makasih banyak. Kenapa, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa kembali berkumpul secara daring menggunakan aplikasi Zoom, dan dari panitia untuk pertemuan di kali ini kita belum bisa terkoneksi dengan YouTube dikarenakan tadi ada beberapa permasalahan, dan insya Allah untuk hari yang berikutnya untuk pembekalan yang kedua ini baru bisa.
untuk terkoneksi dengan YouTube. Adapun hasil dari percakapan kita di pertemuan kali ini yang nanti akan kita upload di YouTube juga. Baik, di pertemuan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada beberapa mahasiswa yang sudah tergabung di aplikasi Zoom, dan mohon nanti bisa disampaikan kepada teman-teman yang belum bisa bergabung dalam season ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana secara teknis untuk alur KKN Mandiri terkait dengan pelaporan mahasiswa dari mulai sosialisasi sampai nanti mahasiswa terakhir upload laporan yang terakhir. Suaranya bisa terdengar ya? Ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Syafiq tadi di kegiatan KKN Mandiri Stainu Temanggung tahun akademik 2020 tahun 2021 ini berorientasi pada kegiatan mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa Stainu Temanggung yang berbasis di lingkungan pribadi masing-masing. Sehingga dari kegiatan ini mendorong ataupun menggugah mahasiswa supaya mahasiswa ini bisa memang benar-benar bisa menjadi penggerak di lingkungan pribadi masing-masing dengan berorientasi pada para tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Syafiq. Nah, dalam kesempatan ini dari tim IT akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan mekanisme alur KKN Mandiri yang nantinya harus dipahami bersama-sama oleh mahasiswa. Yang pertama terkait dengan sosialisasi KKN kemarin telah disampaikan oleh pihak LP3M melalui website ya di stainutmg.ac.id. Kemudian dari sosialisasi itu mahasiswa sudah melakukan pendaftaran, dan hasil pendaftaran ini akhirnya terkumpul beberapa mahasiswa yang saat ini tanggal 11 sampai 12 ini melakukan pembekalan menggunakan Zoom. Nanti setelah selesai mahasiswa melakukan pembekalan, harapannya dapat memiliki bekal konseptual. Sehingga dari bekal konseptual ini yang nantinya akan dituangkan dalam pembuatan proposal berdasarkan hasil observasi di lingkungan pribadi masing-masing. Dan ini akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 19 Desember. Nah, dalam pembuatan proposal ini dari pihak LP3M telah menyediakan juknis untuk kegiatan KKN Mandiri tahun 2020 tahun 2021 yang juknisnya itu memuat berbagai macam deskripsi dan juga termasuk juga lampiran-lampiran yang nantinya bisa Anda buat sebagai bekal pembuatan proposal. Dan dari pembuatan proposal tentu saja di sini ada perlu dampingan juga dari DPL, dan nanti mahasiswa perlu mengupload proposal. Nah, untuk mengupload proposal dari pihak IT ini telah menyediakan aplikasi khusus yang nantinya bisa digunakan mahasiswa untuk mengunggah dari proposal yang telah mahasiswa buat. Dalam proposal ini sudah kami integrasikan menggunakan website di stainutmg.ac.id, dan nanti linknya akan kita bagikan bersama sehingga nanti mahasiswa bisa langsung mengunggah dari proposal yang akan diunggah melalui website tersebut. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa akan memperoleh hasil review proposal dari reviewer, dan reviewernya ini disembunyikan ya atau blind. Sehingga dari reviewer itu akan memberikan hasil
berupa catatan dan juga tanggapan yang nantinya mahasiswa perlu perbaiki. Setelah perbaiki, kemudian mahasiswa merevisi itu tanggal 23, kemudian mengupload kembali. Nah, mengupload kembali melalui form yang telah kami integrasikan di website yang nanti akan kita kirim. Kemudian setelah selesai, layak atau tidak proposal yang telah Anda buat itu tadi tergantung dari DPL dan juga reviewer. Baru setelah dinyatakan dengan layak, Anda bisa mengunduh surat tugas, kemudian melaksanakan kegiatan KKN. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan KKN, dari pihak LP3M kemarin menghendaki ada laporan yang berupa laporan progres, berupa 3 harian. Jadi, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dari awal penerjunan sampai akhir penerjunan, itu setiap 3 hari harus diupload ataupun diunggah progres maupun hambatan ataupun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa ataupun yang ditemukan oleh mahasiswa di lokasi tersebut. Nah, laporan itu juga nanti bisa diunggah melalui form yang sudah kami integrasikan di website STAINU Temanggung yang menjadi milik kita bersama. Dan pada akhir kegiatan setelah penarikan nanti mahasiswa menyusun laporan sampai mahasiswa itu tadi mengupload laporan yang berupa laporan akhir. Nah, ini sedikit gambaran tentang alur KKN Mandiri STAINU Temanggung pada tahun 2020, tahun 2021. Kemudian untuk tahap selanjutnya, ini akan saya sampaikan tentang upload dokumen proposal dan juga revisi proposal KKN Mandiri tahun 2020, tahun 2021. Nah, nanti akan kami tampilkan di layar teman-teman semua ini, bahwa mahasiswa nanti akan mengunggah via Google Form dengan mengisi data identitas pribadi, kemudian dari data identitas pribadi tadi diupload pula berupa proposal. Dan tampilannya nanti akan seperti ini. Kita bisa lihat bersama. Terlihat tidak, Pak? Belum ya? Mohon ditunggu sebentar. Nah, bisa terlihat ya. Jadi pada tahap pengusulan proposal KKN ini nanti di website stainutmb.ac.id garing informasi KKN yang nanti akan kita kirimkan. Ini nanti saya copy ke teman-teman. Ini nanti langsung kita klik sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Jadi ada 8 kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 8, langsung Anda klik link berikut. Misalnya saya klik kelompok 2. Ini di new tab. Tunggu sebentar. Kemudian di sini sudah ada identitas upload dokumen KKN kelompok 2, berisi tentang proposal dan juga revisi. Nah, dari sini Anda mengisi data diri Anda berupa nama lengkap, kemudian NIM, dan juga yang kedua upload proposal KKN. Di sini ya. Sampai sini. Nanti tinggal dimasukkan saja dokumen Anda yang ada di dalam file Anda berupa RTF ya, dengan identitas berikut berupa proposal KKN, strip ya kan, kemudian nama, kemudian NIM. Nah, dari sini kita berikan identitas yang berbeda dan juga yang sama formatnya agar nanti setiap mahasiswa itu memiliki perbedaan masing-masing supaya tidak ada tumpang tindih dari identitasnya. Dari situ setelah proposal terupload, kemudian dosen akan menggunakan email ini ataupun form ini untuk mengunduh dari proposal yang telah diunggah mahasiswa. Kemudian dari dosen yang bersangkutan akan memberikan catatan
akan memberikan hasil revisi atau hasil review, kemudian dari hasil reviewnya itu akan dikembalikan kembali kepada mahasiswa yang nantinya akan diperbaiki oleh mahasiswa. Dan nanti mahasiswa akan tergabung dalam grup WA, sehingga akan memudahkan koordinasi antara mahasiswa dalam kelompok tersebut dengan DPL maupun dengan reviewer. Dan nanti untuk bisa bergabung dalam grup WA, sudah ada pula tampilan di poin 7 di stainutmg.ac.id ini. Mahasiswa nanti tinggal bisa join grup WA di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 8 sesuai dengan pembagian masing-masing. Dan nanti dosen setelah memberikan catatan perbaikan akan dikembalikan kembali kepada mahasiswa melalui WA grup tersebut ataupun secara japri. Setelah selesai, mahasiswa nanti langsung diberikan kesempatan memperbaiki dan juga nanti akan merevisi kembali dari proposal KKN tersebut. Begitu ya. Selanjutnya, setelah mengupload revisi proposal, kemudian mahasiswa bisa dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan yang berikutnya, yaitu menerima ataupun memperoleh informasi apakah proposal yang telah direvisi tadi layak atau tidak. Ketika proposal tadi layak, artinya mahasiswa langsung bisa mengimplementasikan dari program yang telah direncanakan oleh mahasiswa tersebut. Tetapi ketika tidak, mohon catatan perbaikan dari reviewer segera ditindaklanjuti, sehingga sebelum pelaksanaan mahasiswa langsung tetap bisa berkoordinasi dan bisa selesai sebelum pelaksanaan KKN tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan KKN, ada tahapan yang berupa melaporkan progres KKN. Nah, ini akan saya sampaikan pada alur berikutnya. Apa yang dimaksud laporan progres 3 harian di sini? Laporan progres harian ini berupa informasi yang sedang diperoleh oleh mahasiswa terkait dengan beberapa hal yang ditemukan di lapangan selama 3 hari pelaksanaan kegiatan. Jadi misalnya hari ini kita melaksanakan kegiatan KKN, selama hari ini sampai 3 hari ke depan, kita tentu saja melakukan kegiatan apa saja. Kita melakukan program apa saja. Kita menemukan hambatan apa saja. Kemudian dari beberapa permasalahan, kemudian dari beberapa program, tentu saja di situ ada rencana tindak lanjut yang tentunya akan kita laksanakan pada 3 hari yang berikutnya. Nah, dari sini itu yang perlu kita tampilkan, itu yang perlu mahasiswa laporkan kepada DPL, kepada LP3M, sehingga dari laporan itu muncul beberapa progres, beberapa hambatan. Ketika nanti hambatan dan juga progres ini bisa diatasi bersama-sama dengan DPL, ini bisa mudah koordinasinya dan dosen pembimbing lapangan juga akan mudah dalam menganalisis dan juga ikut mengatasi beberapa problem yang dialami oleh mahasiswa. Caranya sama, mahasiswa untuk mengupload laporan 3 harian ini dengan cara kembali lagi seperti yang tadi di ini ya. Nah, ini untuk progres, misalnya progres kelompok KKN, misalnya yang kelompok ketiga kita klik. Nah, ini langsung bisa kita lihat bersama. Untuk upload hanya seperti ini saja, mengisi nama lengkap Anda, kemudian NIM dan juga laporan dalam bentuk RTF. Dalam Microsoft Word ya, di situ ada beberapa deskripsi, ada gambar yang mungkin bisa dimasukkan dalam Word tersebut, kemudian ditulis deskripsi lengkap, beberapa gambaran dari hal yang dialami selama 3 hari tersebut. Setelah itu baru teman-teman unggah. Dan dalam file ini, dalam Google Form ini kami berikan mahasiswa kapasitas untuk pengunggahan ini maksimal 100 MB. Sehingga dari hari ketiga sampai hari ke-42, ini totalnya juga masing-masing file ini, untuk upload file ini
sama-sama 100 MB. Sehingga harapannya ketika nanti mahasiswa membuat file yang akan diunggah di situ, harapannya jangan sampai melebihi dari 100 MB. Karena nanti pasti tidak akan bisa terupload. Sehingga perlu dilakukan convert. Begitu? Nah, setelah mahasiswa mengupload ini, mohon juga tetap senantiasa berkoordinasi dengan DPL. Sehingga DPL juga bisa mengetahui apakah di hari ketiga tersebut misalnya mahasiswa sudah bisa mengupload atau belum. Mahasiswa sudah melaporkan atau belum. Nah, itu juga perlu dikoordinasikan dalam WA group yang tergabung dalam WA di masing-masing kelompok. Gitu. Nah, untuk formatnya, dalam format laporannya nanti bisa diunduh melalui Juknis KKN yang sudah di-share oleh Pak Fadoli ya di website stainutmg.ac.id. Itu ada beberapa lampiran dari Juknis terkait dengan upload progres KKN yang dilakukan oleh mahasiswa Stainu Temanggung. Selanjutnya, sampai berapa tadi? Nih. Nah, ini sudah berkala ya sampai hari ke-42. Setelah selesai itu berarti mahasiswa selesai juga dalam mengupload laporan 3 harian. Berakhir pula kegiatan teman-teman semua sehingga pada kegiatan Mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. ya, mohon maaf ini ada kesalahan teknis, jadi laptopnya tiba-tiba capek sepertinya ya. Seperti teman-teman yang dari tadi sudah mengikuti kegiatan ini juga sepertinya juga lelah. Makanya saya sudah langsung tanggap Sasmito dan ini dengan berakhirnya tadi laptop saya yang sudah off tadi, maka kita lanjutkan pada kegiatan diskusi ataupun tanya jawab. Silakan. Yuk, langsung bisa raise hand. Monggo. Ada tidak? Ini ada Mas Saiful. Silakan dari yang pertama. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi Mas menjelang siang.
Untuk juknisnya ini saya kan sudah coba buka webnya ini Pak ya. Ini downloadnya di mana nih Pak? Apa? Download linknya di mana nih Pak? Yang? Oh ini udah ketemu. Sudah? Udah. Oke. Jadi untuk apa pra KKN kita buat proposal gitu ya, buat proposal untuk program kita gitu ya. Kita tinggal menyesuaikan saja di juknis itu toh Pak? Iya. Oh ya udah itu aja. Saya konfirmasi itu aja. Siap, sama-sama. Terima kasih ya Mas Saiful. Kemudian selanjutnya Mbak Dian Ayu, silakan. Yuk, Mbak Dian. Halo. Ayo Mbak Dian. Di aturan main kita boleh kompetitif, boleh tampil misalkan. Oke, sementara kita lewati dulu sambil menunggu Mbak Dian Ayu. Mas Misbahul Munir, silakan. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas, silakan. Jadi begini, kalau KKN Mandiri ini dilaksanakan bersama-sama satu daerah. Umumnya kan saya dari Gemawang. Terus saya dan teman-teman Gemawang itu mengadakan bareng-bareng kegiatan di suatu desa. Itu gimana Pak? Oke, kalau yang berkaitan dengan konsep, berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, mungkin ini bukan ranah saya, karena ini yang saya sebagai tim IT hanya menyampaikan bagian ini, dan ini kesempatan saya berikan kepada Bapak Muhammad Syafiq. Silakan Pak. Ya, silakan Mawang. Oh ya. Tadi dari siapa? Mas siapa? Munir. Misbahul Munir. Ya, Munir. Calon advokat nih ya. Amin. Pertanyaannya tentang ini ya, kalau di satu desa ada beberapa mahasiswa gitu ya? Iya. Ya. Boleh nggak dia melakukan KKN bersama di situ? Boleh Mas. Ya. Jadi boleh. Mau di satu lokasi, mau di satu RT, boleh. Karena yang penting program pendampingannya berbeda. Jadi kalau 2 atau 3 orang dalam satu lokasi pendampingannya sama, program pendampingan sama, itu berarti bukan KKN mandiri. KKN mandiri nanti dilaksanakan secara mandiri. Walaupun di satu tempat, tapi dia memiliki tanggung jawab, memiliki program pendampingan yang berbeda satu sama lain. Kalaupun nanti 2 atau 3 orang di satu lokasi itu mau bekerja sama, saling membantu, tetapi dengan program pendampingan yang berbeda, misalnya rampung gone sampean nanti gone sampean kurang apa ning programnya beda, nanti saya bisa bantu, enggak apa-apa. Ya. Tapi programnya harus beda. Apalagi KKN tahun ini itu semua disusun berdasarkan analisis masalah, analisis sosial yang nanti atau besok saya jelaskan lebih detail ya tentang bagaimana cara analisis sosial dan analisis masalah, sehingga masalah pendampingan serta strategi pendampingan satu sama lain itu harus berbeda, tidak bisa sama. Ibarat kalian bikin skripsi nggak bisa sama satu dengan lainnya gitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ini saya mumpung live juga, mohon ini nanti saya potong sebentar ya. Ini tolong lambaikan tangan yang masih aktif, berapa orang ini? Ini kayaknya cuman tampil foto ini, yang lainnya ini. Orangnya, nah, berapa nih aktif nih? Aktif semua ya.
Jangan-jangan saya ngomong hanya ditinggal nyapu sama nyuci ini ya. Sama ngopi sih nggak apa-apa gitu. Halo, lambaikan tangan yang aktif. Ya. Ya, biar nggak ngantuk. Sembari saya ngecek ini sambil nyuci apa sambil ngopi nggak apa-apa, itu siapa itu Ihsan, nggak apa-apa ngopi Ihsan. Aku malah ngopi. Bagi-bagi kopinya ya. Sambil ngopi nggak apa-apa, sambil dahar nggak apa-apa. Yang penting jangan meninggalkan live ya. Teman-teman sekali lagi mulai setiap pembekalan baik hari ini maupun besok pagi terutama, saya tidak mau bertanggung jawab ketika nanti ada hal-hal yang belum difahami, belum dimengerti anak-anak ketika teman-teman atau anak-anak itu belum mengikuti secara maksimal lewat live YouTube, live Zoom ya. Maka saya harap nanti saya buat aturan main di dalam pembekalan lewat Zoom ini, semua terutama harus live, tidak boleh hanya memajang foto. Yang nggak tahu orangnya sedang tidur atau sedang naik motor atau sedang nyuci, ya kan nyuci sambil dengerin ya tetap nggak maksimal gitu kan. Jadi aturan mainnya nanti akan di-share oleh tim IT atau Bu Asi nanti. Tolong dipatuhi karena ini berkaitan dengan jenengan lagi. Paham nggak paham tentang materi pembekalan ini tergantung jenengan sendiri. Maka salah satu syaratnya harus live, tidak boleh tinggal foto ya. Tinggal foto aja gitu. Oke, setuju? Ya. Ya. Terus saya buat kesepakatan sekalian ya. Gimana, Pak? Kan ini habis ini kayaknya masih ada satu sesi nih. Karena kalau besok semua kita nggak nyukup. Sesi apa? Yes, nanti dilanjut dulu aja nanti. Oke gitu ya. Sementara nanti sebelum closing nanti ada kesepakatan baru yang akan kita buat terkait pembekalan ini. Sementara itu yang dapat kami silakan ke Mas Munir dan selanjutnya kami serahkan ke tim IT kami untuk diskusi. Silakan. Oh, untuk kemungkinan gini Bu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak siapa ini? Nani Nurida, silakan. Monggo Mbak. Speakernya Mbak, kita belum dengar ya. Silakan, unmute dulu. Yuk. Suara saya sudah terdengar Pak? Bisa, yuk. Ya, itu kan tadi nyambung aja sedikit dari teman. Kan misalnya ada yang satu daerah itu kan boleh melakukan PPL di tempat yang sama dengan program yang berbeda kayak gitu. Nah, misalkan daerah saya itu kan, misalnya kita beda desa, terus menentukan KKN itu di desa yang lain dengan teman yang beda desa itu boleh atau tidak, Pak? Ini ranya Pak Safi juga ini. yang itu. Kalau gini aja, yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan konsep, ini akan disampaikan oleh Bapak Syafiq pada pertemuan yang kedua. Jadi kalau yang pertemuan khusus dengan saya ya berkaitan dengan IT saja. Ini biar kita tidak melebar gitu aja. Oke, Pak. Itu ya. Oke. Mohon di pending dulu pertanyaannya, nanti disampaikan pada pertemuan yang kedua. Gitu ya. Mohon maaf ya Mbak Nani ya. Hanya berkaitan dengan IT saja. Baik, gitu. Yang lain? Mas Fikri mungkin? Atau Mas Baru ini? Wah. Monggo silakan. Oke, sambil menunggu, ini
tadi sepertinya sudah diberikan link oleh Pak Fadoli melalui chat di grup dari partisipan Zoom ini. Nah, ini saya kirim kembali untuk teman-teman linknya. Mohon ini nanti dibuka khusus untuk masing-masing yang telah saya sampaikan tadi, bisa diklik dipelajari masing-masing di situ, sehingga nanti mahasiswa tidak usah susah-susah dalam mempelajarinya. Jadi langsung klik link tersebut. Begitu ya. Kalau pembagian kelompok sudah ya, Pak? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Tapi belum diinformasikan ya? Di-share-kan Pak Doli. Nah, ini aja. Untuk pembagian kelompok, ini sudah diselesaikan oleh WALP3M. Dalam waktu dekat ini nanti akan langsung dikirim via grup WA. Dan nanti mohon mahasiswa langsung bisa masuk ke kelompok masing-masing melalui link tersebut yang saya kirim di chat Zoom ini, sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Begitu ya? Pembagian kelompok berdasarkan apa? Nomor kelompok 1, 2? Ya. Ya, sesuai dengan nomor kelompoknya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Nah, nanti mahasiswa ketika nama Anda tercantum dalam kelompok 2 ya langsung nanti klik link atau WA grup yang ada di kelompok 2, nanti diklik gabung di situ. Jadi jangan sampai salah untuk masuk ke kamar yang sesuai dengan kamar Anda masing-masing. Gitu. Silakan. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak saya kembalikan ke moderator ini. Tak tambah aja. Monggo. Kesepakatan itu. Oke, itu teman-teman tadi penjelasan dari tim IT kami tentang operasionalisasi aplikasi KKN Mandiri. Selanjutnya, kami ingin buat kesepakatan, ini masih ada satu sesi lagi, satu materi tentang konsep KKN secara umum, yang dijadwal nanti sebenarnya disampaikan setelah Jumatan ya, sekitar jam 1 ya. Kira-kira teman-teman masih bisa fokus nggak nanti kalau kita lanjut habis Jumatan jam 1? Satu sesi lagi. Dianu aja di... Oke, kira-kira teman-teman masih bisa mengikuti dengan sesama nanti kalau kita lanjut satu sesi lagi di jam 1 dengan aturan main semua harus live, tidak boleh ditinggal ini, ditinggalin gambar foto aja. Pak Syafi, ini mohon maaf ada pertanyaan satu lagi dari Ayognesia. Gimana itu Pak daftar kelompoknya? Ini mohon share kembali ya untuk ini Mbak aku masuk tadi. Langsung jenengan masuk ke informasi KKN Mandiri tahun akademik 2020-2021 yang ada di website. Jadi ada di link tersebut. Kemudian klik di poin nomor 7. Koordinasi LP3M dan reviewer tanggal 15 Desember 2020. Di situ ada join grup WA. Jangan bisa gabung dengan kelompok 1 sampai kelompok 8 ini sesuai dengan pembagian masing-masing yang nantinya dari pemetaan mahasiswanya bisa dikirimkan oleh panitia melalui grup WA yang keseluruhan itu tadi. Ini bisa saya tampilkan kembali ya. Tadi sebenarnya sudah. Nih, langsung aja klik di sini misalnya, join WA group. Nih.
Belum. Nanti tinggal dibagikan oleh Pak Sinan. Jadi gini ya. Jelas? Ayong Nesya. Oke, saya kembalikan ke Pak Syafiq. Oke, kita masih ada satu materi lagi setelah ini, dan materi itu kebetulan materi yang pokok, materi tentang konsep KKN yang itu harus diperhatikan secara seksama supaya teman-teman nanti di lapangan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kita tambah satu sesi lagi masih bisa ya? Fokus setelah dimakan. Oke, masih bisa ya? Ajukan jempol lagi kalau masih bisa. Jam 1 nggak apa-apa ya. Nanti kita mulai jam 1 lagi bisa ya? Oke. Bisa dengar teman-teman? Kita mulai lagi jam 1 setelah Jumatan ya. Oke. Setelah itu nanti setelah ini mungkin 10 menit lagi kita share juknis atau buku pedoman KKN Mandiri agar teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu sebelum nanti kita diskusi bersama lewat Zoom agar ini bisa dipahami lebih awal gitu ya. Habis ini kita share ini PPT-nya sekaligus nanti juknis agar bisa dipelajari sebelum jam 1 kita mulai pembekalan tentang konsep KKN. Oke. Jam 1 ya mulai ya. Bisa dipahami? Jam 1 ya. Oke. Ya, oke. Kalau gitu kita cukupkan dulu untuk sesi pagi setengah siang ini. Tadi sudah ada dari Bapeda dan dari teknis tim IT. Terima kasih untuk beliau berdua yang telah menyampaikan materi dan ya, nanti juga ada sertifikat online yang diberikan oleh tim IT kami lewat online juga. Oke, kalau sudah nggak ada, kita cukupkan sampai bertemu nanti di sesi kedua jam 1 siang untuk materi konsep KKN Mandiri Stainu Temanggung. Oke, dari kami kita cukupkan sampai sini dan habis ini kita kirim materi dalam bentuk PowerPoint dan juknis KKN Mandiri supaya teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu sebelum nanti jam 1 ikut pembekalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.